Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait soal KSM Fisika tahun 2023 ya. Di sini saya akan mengelompokkannya berdasarkan materi yang terkait mengenai gerak melingkar. Adapun soal pertama yang ingin saya bahas adalah soal nomor 24. Kebetulan berbahasa Inggris. Intinya di sini diketahui bahwa percepatan partikel yang bergerak dengan kecepatan v dan lintasannya itu lingkaran dengan radius r. Adapun persamaan dari percepatannya itu adalah A sama dengan K dikali R pangkat N per V pangkat M. Ini sama dengan K dikali R pangkat N, ya. V-nya kalau kita naikkan ke atas, ini menjadi V pangkat minus M. Oke, itu dulu. Terus yang kedua, dikatakan bahwa K ini konstanta dengan nilai konstantanya itu sama dengan 1. Lalu ada kecepatan yaitu 10 meter per sekon dan nilai dari jari-jari sebesar 2 meter. Yang ditanyakan percepatan dari partikel tersebut. Nilai dari percepatan partikel tersebut dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, di sini dapat kita ketahui bahwa yang namanya percepatan itu nilainya sama dengan V kuadrat per R ya. Di sini R-nya kita buat besar saja biar seragam. Terus R-nya kita naikkan ke atas, maka ini menjadi V kuadrat dikali R pangkat minus 1. Maka yang V pangkat 2 ini setara dengan minus M. Jadi nilai minus M itu sama dengan 2. Nilai R ini pangkat minus 1. Maka N itu setara dengan minus 1. Dari sini, maka A sama dengan K dikali R pangkat minus 1 V pangkat 2. Nah, atau kalau mau kita masukkan lagi, ini K dikali V kuadrat per R ya. Per R, gini jadinya. Setelah itu apa? Baru kita masukkan nilainya masing-masing. Dengan K tadi nilainya 1, V-nya itu 10 pangkat 2 per 2 meter. Di sini langsung kita dapatkan 100 per 2. Kita kalkulasikan ya. Menjadi 50 meter per sekon kuadrat. Lanjut. Kita ke soal 7 naik ke atas. Dikatakan bahwa di sini tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Hal yang mirip juga terjadi jika sebuah mobil yang awalnya bergerak ke timur, jadi dari sini ya, ke timur, berbelok ke arah utara seperti pada gambar. Akan ada gaya yang menahan mobil tersebut agar tetap dalam lintasannya. Mobil bergerak sepanjang lintasan S, jadi dari A, B, C ini nilainya adalah 235 meter. Serta mobil menyelesaikannya dalam selang waktu 36 detik. Jadi delta T-nya ini 36 sekon. Maka percepatan mobil di titik B. Oke, percepatan yang di sini ya. Itu berapa? Dan ayat di atas terdapat dalam surat apa? Ayat berapa? Oke. Hanya ini berapa? Sebenarnya kalau kita langsung menebak dari surat dan ayatnya bisa langsung mendapat jawabannya ya. Di sini kan Quran surat Yasin ayat 40. Nanti coba dicek lagi. Dan kebetulan ayat 40 ini hanya ada satu. Jadi bisa langsung dijawab dengan nilai B. Terus kalau kemungkinan nanti mungkin ayat 40-nya itu ada 2, kita juga bisa menebak dari nilai I dan J-nya. Di sini percepatannya itu dalam meter per sekon kuadrat. Kemungkinan ini menggunakan percepatan yang sentrifugal ya. Percepatan sentrifugal itu arahnya ke sini, AS. Kalau kita uraikan di sumbu X dan di sumbu Y, di sumbu X ini kan arahnya ke kanan, jadi kemungkinan nilainya itu positif I, nilainya kita belum tahu, dan
yang di sumbu Y itu negatif karena ke bawah. Maka ini kemungkinan minus dalam J. Dan di sini juga benar, ini positif, ini negatif. Nah, kalau teman-teman mau menentukan nilainya, caranya itu gampang. Dengan kita ketahui bersama bahwa nilai percepatan sentrifugal itu sama dengan omega kuadrat per omega kuadrat dikali R. Nilai R dapat kita ketahui dengan jarak S-nya ini sama dengan seperempat lingkaran ya, keliling dari seperempat lingkaran. Seperempat 2 IR ya, keliling dari lingkaran ya. Itu sama dengan nilai S-nya. Kalau kita masukkan di sini, S-nya itu adalah 235 meter. Ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2, sehingga nilai R itu sama dengan 2 dikali 235 meter per pi. Ini sama dengan 470 per pi-nya itu 3,14. Nilainya adalah 149,68 meter ya. Selanjutnya, nilai dari omega. Omega itu kan rumusnya adalah 2pi per periode ya, atau 2pf juga boleh. Nah, dengan periode itu kan selang waktu per n. N-nya itu berapa kali memutar gitu ya, banyaknya lingkaran. Karena dari A ke C itu seperempat lingkaran, dan selang waktunya di sini 36, berarti 36 dibagi 1/4. Ini sama dengan 36 dikali 4. Nilainya itu 144 sekon. Berarti 2 dikali 3,14 per 144. Nah, di sini dengan 2 dengan 144 itu dapat kita sederhanakan, ini menjadi 72. Nilainya itu sama dengan 0,0436 ya, radian per sekon. Setelah itu langsung kita dapatkan, kita masukkan nilainya ya, 0,0436 kuadrat dikali R-nya tadi 149,68 meter. Hasilnya yaitu 0,2846 meter per sekon kuadrat. Oke, itu nilai dari percepatan sentrifugalnya. Nah, sekarang kita cari kalau di arah sumbu X dengan sudutnya itu tadi 35 derajat ya. Samping per miring di sumbu X-nya itu berarti AS-nya dikali cos 35 derajat. Berarti ini 0,2846 dikali cos dari 35, nilainya 0,819. Kita dapatkan 0,233 ya, atau kita bulatkan 0,23 I. Oke, yang di sumbu Y. Oke, percepatan sentripetal di sumbu Y berarti A, ini pakai minus karena arahnya tadi ke bawah, minus A sentripetal sin 35 derajat. Berarti ini minus dari 0,2846 dikali 0,57. Hasilnya ini minus 0,163, atau kalau kita bulatkan 0,16 ya. Nah, dari sini kita dapatkan nilai AS-nya itu 0,23 I dikurang 0,16 C.
meter per sekon. Terbukti jawabannya adalah B. Terus selanjutnya kita lanjut lagi pada soal nomor 15. Katanya pada proses pelaksanaan ibadah haji, kita diwajibkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Proses tawaf dapat diibaratkan seperti suatu benda yang berputar mengelilingi porosnya. Fenomena rotasi juga terjadi pada sebuah benda bermassa 5 kg yang diikat tali, kemudian diputar vertikal dengan lintasan berjari-jari 1,5 meter. Nih, kita buat lintasannya dulu. Katanya kecepatan sudut tetap ya. Berarti di sini omeganya itu 2 radian per sekon dengan nilai percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tegangan tali pada saat bendanya itu berada di titik terendah. Oke, di sini katanya tadi jari-jari untuk R-nya nilainya adalah 1,5 meter. Terus untuk di titik terendah, jadi kira-kira talinya tuh di sini nih. Oke, ini bendanya, massanya itu tadi 5 kg. Perlu kita ketahui bahwa kalau tegangan tali itu kan selalu menuju pusat bumi, jadi arahnya itu ke atas, nilai T-nya, ini yang ditanyakan. Terus ada gaya berat, dengan W itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, dengan massanya itu 5 kg dan gravitasinya adalah 10. Langsung kita dapatkan beratnya itu sebesar 50 Newton. Untuk mencari nilai ini kita bisa mengetahui dengan sigma F itu sama dengan M dikali percepatan sentripetal ya, di mana sigma F-nya ini ke arah atas itu T, dikurangi yang bawah itu W, sama dengan M dikali omega kuadrat R, karena yang diketahui adalah omeganya. Maka nilai T itu sama dengan M dikali omega kuadrat R ditambah W ya. Langsung kita masukkan 5 dikali 2 radian per sekon kuadrat, R-nya 1,5 ditambah 50. Ini kalau kita kalkulasikan hasilnya menjadi 30 ditambah 50 ya, 80 Newton. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Oke, itu dulu untuk video kita kali ini. Sekian, terima kasih.